Kisah yang akan diceritakan mungkin sebuah kisah yang jarang diketahui publik. Kisah bagaimana Prabowo akhirnya harus diusir dari keluarga Cendana akibat kondisi politik yang tidak menentu. Prabowo sebenarnya mempunyai posisi yang serba salah. Dari segi pandangan para reformis, Prabowo adalah kepanjangan tangan dari Soeharto. Tapi bagi keluarga Cendana, justru Prabowo dianggap sebagai pengkhianat. Bahkan Prabowo harus merelakan keluarganya hancur akibat situasi politik saat itu. Pada era Prabowo menjadi orang nomor 1 di Kopassus, Jakarta dilanda demonstrasi besar-besaran hingga kerusuhan oleh kelompok anti Soeharto hingga huru-hara itu meledak pada Mei 1998. Prabowo kemudian dituding sebagai aktor di balik kerusuhan tersebut, termasuk penculikan mahasiswa yang bandel demi mengamankan sang mertua. Ia dituding sebagai tangkai mawar dari Cijantung. Namanya juga dikaitkan dengan kerusuhan di Jakarta pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Mei 98. Bisa jadi tuduhan yang berlebih itu adalah salah, tetapi bisa juga adalah benar. Bagaimana tidak? Tudingan itu bisa menempel pada Prabowo, karena saat menjadi orang nomor 1 di Kopassus, sekaligus Prabowo adalah seorang menantu Presiden Soeharto yang mempunyai akses langsung terhadap orang nomor 1 di Republik ini. Dan Prabowo bisa disebut the man who knows the much, atau orang yang terlalu banyak tahu. Atas dosa politik ini, Prabowo hanya sampai pada bintang 3 saja. Karirnya ditutup pada usia 47 tahun. Setelah 11 tahun karirnya melesat cepat mendahului rekan-rekan seangkatannya. Meski Habibie menjanjikan bintang 4 dan Pangab atau Panglima ABRI, itu hanya menjadi mimpi yang bisa didekap saja. Prabowo dicopot dari Panglima Kostrad 1 hari setelah Soeharto lengser. Ia dimutasi menjadi Komando Sesko ABRI sebelum akhirnya Prabowo mengambil pensiun dini. Konon pencopotan Prabowo oleh Wiranto dianggap sebagai orang yang berbahaya untuk keutuhan ABRI. Yang menarik adalah saat pencopotan itu adalah Wiranto mendapat desakan bahkan restu dari mantan Presiden Soeharto. Ini menandakan bahwa Soeharto masih mempunyai pengaruh besar di kalangan ABRI khususnya melalui Wiranto. Soeharto sebenarnya sebelum ini melihat bahwa Prabowo dan Wiranto kurang sejalan bahkan terkesan saling bermusuhan. Wiranto dibesarkan secara tradisional di wilayah Jawa Tengah. Sementara Prabowo dibesarkan di kota-kota besar di wilayah Eropa. Saat Prabowo di lapangan dan bertempur, Wiranto menghabiskan waktunya pada pekerjaan staf dan komando daerah. Setelah itu, menjadi ajudan Soeharto selama 4 tahun, Wiranto naik pangkat dengan cepat dari Pangdam Jaya menjadi Panglima Kostrad. Pada tahun 1997, Wiranto menjadi Kasat dan pada Maret 1998, Soeharto menjadikan Wiranto Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan. Soal pencopotan Prabowo tidak jelas mengapa Soeharto dengan mudah menyetujui tindakan Wiranto. Bisa jadi Prabowo saat itu dianggap tidak mampu mengendalikan keamanan keluarga Cendana setelah ia tidak lagi menjadi kepala negara. Tuduhan ini bisa terbaca pada amukan keluarga Cendana terhadap Prabowo pada buku berjudul Prabowo Bergerak dari Cijantung ke Istana. Dituliskan amukan keluarga Cendana kepada Prabowo. Begini kisah di buku tersebut. Usai Soeharto lengser, konon keluarga besar Soeharto marah besar kepada Prabowo. Kamu kemana saja dan kenapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR? Kata Siti Heidi Rukmana atau dikenal dengan Mbak Tutut dan Siti Utami Endang Adiningsih atau dikenal dengan Mimi memarahi Prabowo. Prabowo dengan setengah marah balik bertanya, apakah saya harus menembaki para mahasiswa itu?
Dari sinilah benang merah pergesekan Wiranto dengan Prabowo bisa ditarik. Wiranto mempunyai peluang besar untuk menghempaskan Prabowo. Kabarnya, Wiranto mengeluh kepada Soeharto tentang kepemimpinan Prabowo. Dan seketika Soeharto pun menginstruksikan untuk segera mencopot Prabowo dari Pangkostrat. Cerita lain dari kisah pencopotan Prabowo ialah Prabowo banyak mempunyai musuh di lapisan Panglima ABRI, di markas besar dan di kodam-kodam. Terlebih musuh dalam selimut, yaitu Wiranto. Karena menurut Wiranto, karir militer Prabowo terlalu cepat. Bersama kelompoknya, Wiranto terus mengintai dan bahkan menjadi sosok yang berusaha mengambil inisiatif. Pada sebuah wawancara, Sumitro menegaskan bahwa ide untuk melepaskan Prabowo itu adalah idenya Wiranto. Ketidakharmonisan Prabowo dan Wiranto bukan rahasia lagi, maka saat pencopotan itulah Wiranto sangat terlihat. Dan lebih parah lagi, desas-desus untuk isu lebih besar yang melakukan penembakan mahasiswa adalah Prabowo. Itu pun Wiranto menegaskan berkali-kali. Wiranto menggulirkan isu bahkan pembakaran gedung di Jakarta dilakukan Prabowo melalui aksi undercover. Ditambah pada puncak kerusuhan pada jenderal malah pergi ke Malang. Padahal itu adalah instruksi Wiranto sendiri. Belakangan banyak isu yang masuk ke telinga Soeharto bahwa beberapa saat sebelum kerusuhan itu terjadi, Prabowo menemui Habibie. Ada juga laporan bahwa pada tanggal 14 Februari, Prabowo menghadap Adnan Buyung Nasution dan sejumlah tokoh lain. Hal ini diindikasikan rencana untuk Prabowo menyingkirkan Soeharto. Dengan demikian, segala kesalahan ditumpahkan kepada mukanya Prabowo. Serangkaian tudingan telah menghancurkan Prabowo. Setelah pencopotan Prabowo, akhirnya jabatan berpindah kepada pejabat baru yaitu Majen TNI Joni Lumintang. Tidak seperti biasanya bahwa serah terima jabatan saat itu dilakukan sangat tertutup dan sederhana dan tanpa kehadiran wartawan. Prabowo saat itu merasa sangat dipermalukan, belum sempat membuat memorandum apapun, dan istri saya sebagai ketua Persid pun tidak sempat serah terima. Dan inilah yang terjadi selama sejarah ABRI berdiri. Belum pernah ada yang dipermalukan kecuali saya dan istri, itu ujar Prabowo. Sejujurnya saat pencopotan itu, Prabowo pada posisi dilematis. Di sisi lain, ia tak ingin menjadikan pencopotan dirinya mencemari institusi ABRI yang ia cintai. Kemudian, di sisi lain, Soeharto tetap menjadi seorang kakek dari anaknya, walaupun Soeharto membenci Prabowo. Dengan itulah, Prabowo hanya bisa diam ketika keputusan dicopot itu dilakukan oleh Wiranto. Yang terjadi saat itu adalah Prabowo merasa dikhianati oleh mertua sekaligus atasannya Wiranto. Tetapi di pihak Cendana merasa bahwa Prabowo lah yang berkhianat dengan membiarkan kekacauan yang terjadi agar bisa mengkudeta Soeharto dan keluarga Cendana. Pada akhirnya Prabowo meninggalkan Indonesia untuk berangkat ke Yordania menemui sahabatnya yang kala itu menjadi raja di Yordania. Hubungan mertua dan menantu tak selamanya baik-baik saja. Saat tenang-tenang berada di Yordania, sebuah kabar sempat sampai di telinga Prabowo. Soeharto sakit pada pertengahan 1999. Juru bicara Prabowo saat itu, Sumargono, yang adalah ketua Partai Bulan Bintang, mengatakan konflik Prabowo dan keluarga Cendana sudah sangat pelik. Karena itu, kemungkinan untuk Prabowo datang dan menjenguk mertuanya sangatlah kecil. Bahkan dikatakan sampai Soeharto meninggal pun tidak akan dipastikan Prabowo datang. Diceritakan Sumarsono adalah sahabat baik Prabowo. Ikut merasakan sakit hati ketika Prabowo itu dicap sebagai pengkhianat. Padahal jelas-jelas Prabowo selalu berusaha melindungi mertuanya kala itu. Diceritakan pula ada ketika suatu malam, keluarga Cendana sedang rapat dengan keluarga besar dan Prabowo kala itu diusir keluar oleh salah satu anak dari Presiden Soeharto.
Betapa sakit hatinya Prabowo ketika itu. Dengan berbagai kejadian yang membuat Prabowo sakit hati itulah, kemungkinan untuk Prabowo kembali ke tanah air sangat kecil. Di luar pada itu pula, yang lebih membahayakan adalah Prabowo akan menjadi salah satu sasaran tembak bagi lawan politiknya di dalam negeri. Tapi bukan hanya Prabowo dan Soeharto yang kian tidak harmonis. Keluarga Cendana sudah mulai terlihat berantakan sejak kematian Ibu Tien Soeharto. Pada tanggal 28 April 1996, kala itu menyebutkan kalau Ibu Tien meninggal akibat serangan jantung. Hanya saja publik lebih percaya kematian Ibu Tien masih ditutupi misteri rapat-rapat. Apalagi orang Jawa mempercayai jika hoki Soeharto ada pada Ibu Tien. Demikian yang bisa saya sampaikan. Catatan ini adalah bagian dari sejarah, dan apabila ada yang tahu tentang perjalanan sejarah ini, silakan isi kolom komentar.